Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para orang muda terkasih, para remaja Katolik yang terkasih, sebagai seorang pelajar Katolik, sebagai remaja Katolik, sebagai orang muda Katolik, ada hal yang paling utama dalam bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2024 ini. Kita diajak untuk selalu membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, mendengarkan kitab suci, kemudian kita menghidupi kitab suci dengan kita mengikuti perintah Tuhan Yesus. Sebagai orang Katolik, sudah sepatas dan selayaknya kita meluangkan waktu setiap hari, pagi, siang, sore, malam untuk membaca satu perikop kitab suci atau bacaan kitab suci pada hari itu. Atau bisa kita satu ayat kita renungkan, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita. Misalnya sebelum kita tidur ya. Mari supaya layak dan pantas kita beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada,
dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran juga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, para remaja Katolik, para orang muda Katolik yang berbahagia, siswa-siswi Katolik, pelajar Katolik di SMP Negeri 5 Pontianak, Sungai Jawi ya. Semoga kalian dapat menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam di tempat ini. Dalam setiap waktu, setiap saat, kalian mampu untuk berdoa. Kata Bunda Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta, belajar berdoa itu dengan berdoa. Jadi tidak akan mungkin kalian mau mendalami iman Katolik tanpa berdoa. Makanya setiap minggu kita wajib ke gereja. Gereja Katolik ada di kota Pontianak ini mulai dari sore sudah ada misa hari Minggu. Ya. Malam Minggu itu atau misa senja atau misa di Sabtu malam itu sudah masuk misa Minggu, ya. Dan beberapa paroki menyelenggarakannya. Di paroki Bunda Maria Jeruju itu di Biara SPD itu ada jam 6. Kemudian di katedral, ya, di paroki Santa Sisilia, di paroki Stella Maris, di paroki Santo Hieronymus, ya, di paroki Keluarga Kudus, ya. Jadi paroki Maria Ratu Pencinta Damai ini rata-rata mungkin ada dari paroki Bunda Maria Jeruju, ada satu lingkungan dengan saya dengan satu paroki, anak misdinar kan. Kemudian juga ada yang dari paroki MRPD pasti kan. Nah, jadi kalau tidak hadir misa, berarti kita berdosa berat.
Misa sudah mulai dari jam 6 sore, sampailah nanti jam setengah 6. Ini Kapel Sungai Jawi, pernah misa di Kapel Sungai Jawi, Kapel Santo Antonius, itu jam setengah 6 pagi, hari Minggu. Kalau misa hariannya jam setengah 6 kurang 5 menit. Saya biasa misa harian di situ. Ada yang ikut pernah misa harian? Bagi orang Katolik itu misa harian itu ya seharusnya dan sepantasnya. Ya makanya yang bapak mamanya atau orang tuanya rajin misa harian, ikutlah misa harian. Walaupun kalian ya, makanya bangunnya agak pagi ya, jam 4 udah bangun, pakai pakaian sekolah ya. Kalau di beberapa daerah misalnya di Bogor atau ya misalnya di daerah-daerah lain itu jam 6 baru misanya ya. Jadi hadir. Nah, terutama pada misa hari Minggu. Makanya kalau mendalami iman Katolik, mempelajari Katolik, atau ingin menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik, harus ikut misa. Maka kata Bunda Teresa tadi apa? Belajar berdoa ya dengan berdoa. Kalau kalian ingin berdoa, makanya harus berdoa. Kalau mau belajar berdoa Bapa Kami, ya berdoa Bapa Kami. Pagi, siang, sore, malam. Kalau mau berdoa Salam Maria, ya berdoa Salam Maria. Kalau mau berdoa kemuliaan, ya berdoa kemuliaan. Berdoa doa tobat, ya berdoa doa tobat. Dalam Mada Bakti, yang punya Mada Bakti atau Doaku atau buku doa lain, atau sekarang di-download ya di e-Katolik, di mana ya itu ada handphone yang punya. Pasti dapat. Ya kalau kita ingin berdoa saya mengaku, ya berdoa saya mengaku. Di mana kita langsung bisa berdoa, langsung bisa belajar dan langsung mengaplikasikannya dalam misa. Nah di misa itu ada doa pribadi, ada doa umum, ada doa. Nah doa yang pasti di dalam misa itu pasti doa saya mengaku. Ya. Kemudian jawaban-jawabannya itu semuanya. Ya. Lalu Tuhan kasihanilah ordinarium, kemuliaan dari itu bisa didaraskan kalau misa harian, tapi misa itu biasa dinyanyikan. Ya kan? Lalu mendengarkan kitab suci, bacaan pertama dan bacaan Injil. Sebenarnya ada 3 bacaan, Mazmur tanggapan. Nah itu ya. Kemudian doa apa lagi? Doa aku percaya, ya kan? Kita bisa mendengarkan doa syukur agung, ya, di mana doa syukur agung itu adalah doa untuk ya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan disitulah ya roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang disebut dengan sakramen Ekaristi. Nanti ada doa Bapa Kami dan bermacam-macam doa di situ ya. Jadi saudara-saudari, para remaja Katolik, siswa-siswa Katolik di tingkat SMP ini, kalian adalah disebut siswa menengah pertama kan? Berarti remaja tingkat pertama. Nanti ada remaja tingkat atas. Kategori kalian kalau di ini masih masuk SKAMI. SKAMI itu adalah ya kan, Serikat Kepausan Anak Misioner. Batasannya sampai usia 25 khusus untuk ini. Ya, pokok usia anak. Anak itu kan 18 tahun ke bawah ya. Nah, tetapi biasanya ikut SKAMI itu setelah sambut baru karena sudah mampu melayani diri sendiri dengan pergi ke gereja pakai sepeda, pakai oplet, pakai Grab, pakai Maxim, pakai Gojek, jalan kaki. Jangan tergantung orang tua. Ya kan? Kalau jalan kaki tidak jauh. Rata-rata tidak jauh sebenarnya tinggalnya. Apalagi kalau udah SMP ini ya. Jadi dari hari Sabtu sampai hari Minggu itu ada misa. Setengah 6, kemudian jam 6 ada di katedral semua. 8 paroki, 8 gereja yang ada di Pontianak ini mengadakan misa semuanya. Dari mulai setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7, jam 8, setengah 9, jam 9 pagi. Nanti sore ada jam 4, ya kan? Jam 5, setengah 6, jam 6, sampai jam 7. Dulu pernah sebelum kalian lahir itu katedral ngadakan jam 9 malam.
Jadi tidak ada waktu kalian bilang tidak ada waktu. Waktu sama kita. Bilang sibuk. Ya kan? Main futsal, main game berjam-jam. Pergi ke gereja 1,5 jam sampai 2 jam tidak bisa. Itu namanya memelihara kebodohan. Makanya kata pengkhotbah tadi adalah sia-sia. Yang kalian lakukan sia-sia. Kesia-siaan. Ya. Nonton YouTube, TikTok, snack video, ya, drakor, yang TV ada Netflix dan sebagainya. Ya itulah kondisi kalian sekarang. Di rumah mengunci pintu, ya suruh makan susah. Makan kirim pakai WA bisa gak? Nanti kalau ndak diminta dibuka merajuk, ndak mau makan. Orang tua yang kasihan, kalau menyusahkan orang tua. Makanan malah banyak dimakan oleh kecoa, semut, saking aksiknya main game, sampai lupa. Ya mandi pun lupa, apalagi ke gereja. Full ya, kalau udah mulai weekend kan. Nah, syukurlah kalian sekolah, coba libur, pasti main game. Ya, main HP. Padahal sebenarnya tingkat usia kalian itu dilarang bawa HP, dilarang memiliki HP. Baru boleh memiliki HP itu katanya ya usia di atas 18 tahun. Waduh, tertinggal dong. Baru bisa ya. Kalau usia SD itu dilarang untuk memiliki HP. Nah, usia SMP itu sebenarnya juga masih dilarang. Ya, kalau usia SMA boleh memiliki tetapi disimpan dengan orang tua. Tidak percaya? Ya, seharusnya. Tapi ya udah merengek minta HP dan sebagainya. Maka kata pengkhotbah tadi semua sia-sia. Jadi handphone itu dianggap segala-galanya. Kalian bisa menjadi dewasa padahal tidak ngerti apa maksudnya. Nah, jadi itu. Kemudian ya, manusia tidak dapat mengabaikan Tuhan. Nah, itu yang paling utama. Jadi kita tidak boleh mengabaikan Tuhan. Bangun pagi, sudah buat jadwal semua kan? Bangun pagi ke terus mandi, betul kan? Ada lagunya. Bangun tidurku terus mandi. Kenapa? Betul ya? Tidak, kalau kita orang beriman bangun tidur, ku langsung berdoa. Bagaimana bisa berdoa kalau Tuhan tidak membangunkan kalian? Buat jadwal, jam 4 pagi sudah bangun, doa, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, mendoakan orang tua, di Mada Bakti kan ada, ya, bersyukur, ya kan hari ini hidup lagi. Kalau tidur itu kan mati sementara. Ada yang tahu dirinya tidur? Tidak ada kan? Kecuali direkam pakai CCTV. Nanti ditonton, oh saya tidur, kan begitu. Jadi Anda sebagai pelajar, sebagai siswa itu jangan dibangunkan lagi. Masih seperti anak SD. Ya kan? Bangun jam 4. Ya, handphone ada alarmnya, ya. Ayam bekote, adakah? Ayam bekote, bekokok, ya. Masih dengar bunyi ayam. Ini malah bangun udah jam 6, ya kan? Terlambat. Jam 4 udah bangun, ya, makanya bisa mempersiapkan diri belajar, udah doa, belajar. Nah itu, ya 4:30 mandi, mempersiapkan sarapan, jangan jajan, ya kan? Buatlah sarapan, sehat tuh sarapan. Saya ajak bawa bekal ke kantor. Nah, sarapan dulu. Ini kalian malah jajan terus. Bulan Kitab Suci Nasional jajan ya. Harusnya kan bulan Kitab Suci Nasional berbela rasa. Uang jajannya disisihkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan sosial. Ya kan? Ini nanti ikut pendalaman Kitab Suci di lingkungan enggak mau. Suruh bapak mama. Tidak. Kita ini harus. Ya kalau ada sembahyang lingkungan, sembahyang rosario itu wajib ikut. Ya, kita harus selalu melekat padanya tanpa Tuhan
manusia hanya akan mengejar ambisi dunia semata. Ya ini. Kalau kita tanpa Tuhan hanya mengejar ambisi semata, mau dapat nilai agama 100, tapi ke gereja tidak mau. Nilai agama mau 90, 95. Nanti kalau nilai agamanya rendah, orang tua marah. Jadi nilai yang dicari, bukan ya iman yang kuat kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kan? Terkadang kan ironis, mau nilainya agama 90, 95 tuntas, tahu semuanya, tapi tidak dilaksanakan. Itu sama dengan gong, ya. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Ya, apalagi sekarang zaman disrupsi, YouTube, ya, agama diperdebatkan dan sebagainya. Dan akibatnya kalian yang masih dalam remaja ini dapat pengetahuan yang sesat. Hidupnya tidak akan damai walaupun berlimpah harta dan kekuasaan. Ya, bapak mama kalian mungkin mampu, ada mobil, ada sepeda motor, bahkan ada yang sudah pakai sepeda motor. Padahal dilarang SMP bawa sepeda motor. Curi-curi bawa sepeda motor. Ya, tidak punya SIM. Sedangkan SMA aja sebenarnya dilarang. Tapi ya inilah ironisnya di kota kita nih. Ya, SD ya udah pakai sepeda motor, SMP kebut sana, kebut sini. Ya kan? Tidak mau lagi pakai sepeda. Dan tidak level. Walaupun sepeda listrik, ya kan, sepeda motor semuanya, tidak dikasih kunci merengek, ya kan, belajar, dah pandai ya udah, tapi tidak pergi menggunakan sepeda motor itu untuk ke gereja, hanya nongkrong, ya kan, siapa yang larang kalian nongkrong? Ya tidak salah, tapi ada waktunya, masa nongkrong di gereja tidak mau, ya kan, ini nongkrong di kamar, handphone, atau nongkrong di warkop, kafe, ya, nongkrong di mall, jalan-jalan, warawiri, ke gereja 1,5 jam tidak mau, latihan kur tidak mau, sembahyang lingkungan tidak mau, dulunya mau waktu anak-anak, sekali udah besar mulai melawan, ya. Jadi kalau itu semuanya sia-sia, ya. Semua yang diberikan hidup kalian ini pemberian Tuhan. Orang tua itu pemberian Tuhan. Kan tidak mungkin kalian simsalabin jadi kalian, ya kan? Bahkan ada yang sampai sekarang pun, ya, semuanya disediakan orang tua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu milik Tuhan. Lalu semuanya disediakan. Ada yang sudah ini kan, dari make upnya, dandannya, semuanya orang tua, bajunya, ya kan? Kan masih tergantung orang tua kan? Masih nenen orang tua ya? Ada yang masih nenen? Ketawa kalau dibilang nenen. Masih minum cucu kah? Mimi cucu masih? Masih lah ya. Saya aja masih minum susu, ya kan? Supaya sehat. Terkadang kita pikir itu, jadi saudara-saudari, para remaja, jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Pergi Pasir Panjang hari Minggu, tidak ke gereja. Hari Sabtu malam Minggu nih pergi bioskop. Hari Sabtu kita jogging. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Full semuanya untuk hanya hiburan sendiri. Padahal jogging 5 jam mampu, ke gereja 1,5 jam tidak mampu kan? Coba misa pagi jam 5:30, habis itu jogging, kan bagus kan? Misa dulu, ya kan? 5:30, selesainya paling jam 8, bisa jogging di Waterfront City sana, ya? Kan enak kan? Atau misalnya mau jogging, misalnya hari Sabtu, kan? Wajib ke gereja itu kawan-kawan ya. Jadi kalau tidak ke gereja, apalagi yang ngambil pelajaran agama Katolik, ya hanya untuk nilai, ya semuanya sia-sia nantinya. Ya,
Tuhan adalah kasih, kasih adalah kurban. Apakah kita sudah menempatkan kasih Tuhan sebagai orientasi tertinggi hidup kita? Nah itu. Jadi ibadat ini ingin mengingatkan kembali bahwa kita adalah milik Tuhan. Baik yang sudah dibaptis maupun simpatisan, ya, yang ngambil pelajaran agama Katolik ini kan simpatisan. Ya, biasanya kalau udah ngambil pelajaran agama Katolik, ya, di kelas 1 SMP atau di kelas 7, kelas 8 itu harusnya udah siap-siap dibaptis. Karena begini, kalau kita tidak mengimani Kristus secara utuh, hanya setengah-setengah, kita itu akan menjadi pribadi yang kerdil. Ya, di Katolik sih tidak ada masalah, tidak pernah dipaksa. Tapi kalau kita hanya untuk mengambil nilai, nilainya bagus. Doa Bapa kami lancar, tapi tidak dibaptis. Semuanya sia-sia jadinya kan? Bahkan bisa jadi yang dibaptis dari bayi atau yang udah Katolik, nilai agamanya lebih rendah daripada yang belum dibaptis. Karena yang belum dibaptis belajar. Yang sudah dibaptis mungkin lupa atau tidak belajar kan? Bisa terjadi. Nilainya tinggi 95, tapi tak pernah ke gereja. Ya semuanya sia-sia kan? Ada kan nilai agama 100 ini? Tidak ada ya? Paling tinggi 95 kan? Batas paling tinggi 95 kan? Setahu saya 95, ada yang 99. Yang kelas 9 udah pernah dapat mata agama dapat 95. Coba angkat tangan. Ini kan ada nilainya kan? Ada? 90 ada? 95 ada? 95? Coba angkat tangan. Yang kelas 7 kan baru masuk. Coba angkat tangan, enggak ada. Terlalu tinggi kan nilai? 90 coba, 90. Ada? Lah. Ya kalau di SMP Suster tempat anak saya tuh 90 tuh masih B loh. Tinggi dia punya itunya. Nilainya sama dengan, tapi di sini mungkin 90A kan? Dia kan pakai ada namanya. Ya kan? Kamu 90? A. Kalau di SMP Suster tuh tinggi tuh, 90 masih B. Enggak percaya? Saya pun enggak percaya. Tapi anak saya dua-duanya gitu, 90 B. Ya, 91 baru A. Tinggi. Ya, tergantung anaknya tuh. Batas anak itu. Ya. Ketuntasannya. Oh, kamu 90? Udah dibaptis? Oh, rajin ke gereja? Mis dinar? Oh, bukan. Harus diimplementasikan. Ya? Ikut misinar, ikut sekami. Enggak ikut. Paroki mana? BMJ. Cuman itu komunian itu di katedral. Oh, apa di katedral? Oh, satu ini ya. Kelas berapa kamu? Oh, kelas 7. Baru kelas 7. Kelas 7 udah dapat nilai ya? Kapan nilainya? Oh, waktu nilai kemarin. Ujian tengah. Oh, udah ulangan. Latihan. Nilai harian. Susah kalau udah gitu. Jadi dapat nilai. Oh, tinggi lah ya nilainya. Oh, jadi enggak ikut sekami Miss Dinar enggak? Lingkungan apa kamu? Waduh. Ini. Ya, aktif ya. Baik, itu baru sampel. Yang kelas 8 ya? Mana kelas 8? Enggak ada? Mana kelas 8? Nilainya berapa? Nilainya berapa agamanya? 90? Enggak, di rapot 89. Udah A ya? Oh B, 89. Semua 89. Kamu? Yang megang rambut? Kok gini? Di bawah 90. Yang sana? Sama? Karena mungkin enggak ke gereja kali. Yang kelas 9 itu? Kelas 8? Kelas 9? Kamu berapa agamamu? Enggak tahu. Berarti nilai agamanya 80 terus ya? Enggak pernah 90?
Oh lupa, masa sih lupa. Nampak benar ya. Itu tadi saya bilang anak-anak sekarang. Kalau saya dulu ingat saya. Waktu SMP itu dikasih guru agama saya 9. Dulu pakai 9, tidak ada 90 ya. Nah ini ya. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang selalu setia kepada Kristus. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Paus Fransiskus dan juga para uskup, para imam dan para diakon. Berkatilah seluruh pemimpin umat ini agar selalu membimbing kami dengan kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kami, berkatilah ya Allah Tritunggal Maha Kudus mereka, agar mereka dapat membimbing, menyekolahkan, dan mendapat rezeki untuk kehidupan kami dan masa depan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru kami dan sekolah kami, berkatilah agar mereka mengajar kami dan membimbing kami dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, berkatilah kami agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan. Semua doa ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Benediktus, doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Petrus, doakanlah kami. Santo Paulus, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis, krisma, komunitas, lingkungan, kategorial, dan paroki kami, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, Engkau mempertemukan kami di tempat ini. Semoga dengan kegiatan kami ini, kami semakin menjadi pribadi yang tangguh dalam iman, setia kepada Kristus, dan selalu menjadi saksi-saksi iman yang hidup dengan kebaikan dan kebenaran, dan membagikan cinta kasih di dalam dunia ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan lagu Santo Yosef. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.